Allah masih sampaikan kita di bulan Ramadan ini sampai malam ke-19. Kelihatannya masih dalam keadaan sehat walafiat fit, ya kan? Dan mudah-mudahan siang Ramadan maupun qiyam Ramadan yang kita lakukan betul-betul mendapatkan peringkat yang terbaik sehingga akan memperoleh derajat takwa dan akan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa tetap ittiba sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah janjikan dan berikan jaminan, "Wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka siapa yang ittiba mengikuti petunjuk itulah Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminannya adalah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak mereka itu akan merasa takut, cemas, khawatir, sedih, susah, resah, gelisah. Jadi kalau hilang rasa itu berarti mendapatkan kebahagiaan. Semoga kebahagiaan itu di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, pada malam ini kita akan bahas tentang beberapa tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Kita sebagai hambanya tentu ingin disayang oleh Allah. Usahakan disayang oleh Allah, disayang oleh atasan kita, disayang oleh suami, disayang oleh istri, ya kan? Jadi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda? Di dalam Al-Qur'an kita bisa lihat bagaimana karakteristik kepribadian atau profil daripada hamba-hamba yang disayangi oleh Allah yang disebut ibadur rahman. Yaitu di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 dan 70. Dengan kepribadian itu maka seseorang ada tanda-tandanya bahwa ketika adanya kesolehan, mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda-tanda seseorang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan kemudian terhindar, sulit atau ada saja halangan ketika terbuka peluang untuk melakukan kemaksiatan, kefujuran, ya, kezaliman dan segala macam itu terhindar. Kemudian Allah senantiasa uji kita, diuji dengan berbagai macam. Apakah dengan penderitaan, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samar, tapi tetap sabar. Begitu juga diuji dengan harta, tahta, wanita dan segala macam, diuji. Dengan ujian itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Dan orang yang sabar itu tentunya akan memperoleh yang pertama sholawat, yang kedua rahmat, yang ketiga dibimbing di dalam hidayah. Nah, kemudian dengan diangkatnya derajat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, nah itu merupakan tanda sayangnya Allah kepada kita. Kemudian dikabulkan doa-doanya dan terhindar dari sifat hukum dunia. Maka untuk itu mari kita lihat siapa saja itu orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Furqan atau surat Ibadur Rahman ayat 63 yang 74 sampai 74, yaitu orang yang Ibadur Rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, bukan rendah diri, ketawaduan, tidak menyombongkan diri, dengan tidak kecongkaan, tidak ketakaburan. Jadi orang yang memiliki sifat rendah hati, bukan rendah diri nggak boleh, ya kan? Rendah hati, tawadhu dalam bahasa syariat. Yang kedua adalah orang yang senantiasa walladzina idza, orang yang memberikan keselamatan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan memberikan keselamatan. Ya, buat keselamatan kepada orang lain, kebaikan-kebaikan, khairun nas yanfa'u linnas, bukan kemudaratan. Jadi kalau seseorang banyak memberikan manfaat, keselamatan, kemaslahatan, itu adalah merupakan tanda-tanda orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ibadur rahman, hamba yang maha penyayang. Seseorang itu disayangi oleh hamba yang maha penyayang. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang yang melalui malam harinya itu dengan bersujud dan berdiri, itu melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tahajud, witir dan seterusnya. Jadi tidak dilalui dengan tabah, dengan sia-sia, dengan main tambah sampai pagi sampai
Itulah ya kan. Tapi bagaimana dilaluinya dengan baca Al-Quran, dengan segala macam, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud dan berdiri. Bahkan derajatnya itu makomnya berbeda. Karena orang yang tahajud itu maqamah mahmud, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya ba'asaka rabbuka maqamah mahmud, mendapatkan derajat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang senantiasa bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab jahannam. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Berlindung dari azab jahannam. Ya. Termasuk doa di dalam salat kita, yaitu tasawuf akhir ketika innaka hamidum majid, ya, lalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzu fitnatid dajjal wa a'udzu fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udzubika minal ma'si wal maghrib. Jadi orang yang bermohon kepada Allah agar dijauhkan, dilindungi dari azab jahannam, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam kaifiat salatnya membaca doa itu, berlindung dari azab kubur, karena kita akan memasuki alam kubur, dijauhkannya supaya dilapangkan kubur kita, diberikan nikmat kubur, ya. Sudah dilepaskan dari azab jahannam, dari fitnah dajjal, ya. Fitnah dajjal akan turun, itu sesuai dengan tanda-tanda akhir zaman. Baru pion-pionnya, baru ya antek-antek dajjalnya sudah luar biasa. Yang benar disalahkan, yang salah benar, ya. Hukuman, ya, tidak ada keadilan. Yang amanah nggak dapat diberikan amanah, yang khianat malah dipercaya. Nah ini termasuk bagaimana nanti ketika seluruh, ya, logistik dikuasainya, maka siapa yang akan perlu dengan logistik ini tentunya kalau mau, nah, dengan persyaratan-persyaratan yang tentunya menjauhkan kita dari akidah itu. Ya, sekarang saja sudah ada petinggi yang mengatakan nggak perlu akidah itu diajarkan, karena akidah itu menjadikan seseorang itu menjadi radikal dan teroris. Bayangkan itu. Tapi diajarkan akidah. Yang buat bagus seseorang itu bukan agamanya, bukan agamanya, tapi adalah moral budaya. Ini sudah kebingungan. Ini sudah tanda-tanda seseorang itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian apa berikutnya? Walladzina lam yusrifu wa lam yakfuru wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang yang infak. Alhamdulillah di Masjid Al-Irmain dengan berbagai macam program kegiatan, baik du'afa, baik segala macam yang diumumkan oleh Bapak BKM tadi, ya, disambut dengan. Nah, ini merupakan yang memang bekal yang akan membela, akan membantu, akan menolong kita. Jangan sampai ketika nanti sudah mau dekat kematian baru ingat sedekah. Nah, ini tidak. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Nah, di sini kan terjadi. Ya Allah, undurkan, tangguhkan. Sebentar kemajuan aku akan sedekah, aku ambil ATM. Enggak. Sini sudah diceritakan selalu tadi. Ya, diinformasikan. Maka infak di luar Ramadan saja 700 kali ganda, bayangkan. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Dan ini sudah masuk kepada mulai Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan ya kita senantiasa berharap, bermunajat kepada Allah untuk mengharapkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang memiliki tauhid yang murni, walladzina la yad'una ma'allahu ilahan akhar. Tauhid yang murni, akidah yang murni, al-imanu abdul biqalbi wa iqrar bil lisan wa amalun bil arkan. Itu akidah. Tauhid yang benar, tidak dengan kesyirikan. Jadi kalau akidah tadi kalau diajarkan lagi di fakultas teknik, fakultas hukum itu enggak perlu, dia akan dihilangkan. Bahkan pendidikan Pancasila masih bisa mau dihilangkan. Kemudian peta agama kemarin dalam program Kemendikbud sudah dihilangkan. Nah, ini sudah kebingungan semua. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Jadi orang yang memiliki tauhid yang mulia, akidah yang kuat, dia akan tegak, akan berada di jalan Shiratal Mustaqim. Kemudian orang yang tidak pernah melakukan pembunuhan, tidak melakukan perzinahan, tidak menjadi saksi palsu, menjaga kehormatan diri dan senantiasa ridho dari ridho terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itulah di antara tanda-tanda, nanti bisa dibaca lagi dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Karena waktu yang sangat singkat, ya, kita akan salat tarawih atau qiyamul lail, maka
itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah termasuk hamba-hamba yang disayangi oleh Yang Maha Rahman, Ibadur Rahman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan hanya kepada Allah. Mohon ampunan. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.